ikut Jus? Bebas, aku ikut aja. Ikut. Oke. Besar berapa ini? 5 aja. 5 aja kita. 5 cukup. Aku ikut aja aku. Apa kata kalian aja? Kayak cewek kok ngikut-ngikut. Di dalam kalian pinjam sama aku, Bon. Ya udah minjem sama aku banyak. Ada kira kamu. Berutang kan gitu nanti. Berkaya kan dia. Pasti Marco. Pas. Saya rapi yang bisa sini. Bagus lah kotak Marco. Salah gitu tahu makanya jago. Tentang Pak, bagus juga Pak. Kau tidak tua. Ya lama kali. Kau juga apa? Ah, Ah, tinggi kali kau. Makan berapa? Buat orang ini lah. Habis kalian kali ini ya. Halo, komandan. Di sini ada sebuah markas perjudian. Bagaimana komandan? Alangkah baiknya komandan membawa anggota dan kita sergap secara langsung agar mereka bisa kita tangkap dan kita proses secara lebih lanjut. Baik komandan. Oke, siap, laksanakan. Iya, halo. Baik, laporannya diterima. Saya dan rekan Boy akan mendampingi ke lokasi kejadian. Harap saudara tetap memantau lokasi kejadian dan kami dengan saudara Boy akan meluncur ke TKP. Siap-siap gerak, kita akan ke lokasi kejadian. Siap, ayo laksanakan. Baik, gimana lokasi yang kita laporkan tadi? Tepat di depan kita mereka melakukan perjudian. Bagaimana menurut kalian? Apakah kita langsung sergap saja? Mantap saja. Eksekusi saja, Marco. Oke, baik. Mari Nan. Ayo jalan, ya. Jalan. Gerak, tenang. Gerak. Jago kalian ya. Kenapa ini Pak? Gerak. Kenapa ini Pak? Proses tangkap tangan. Ini ngapain kalian di sini? Gerak. Tangan di belakang. Tangan di belakang. Ampun Pak. Tangkap. Barang bukti diamankan. Ampun Pak. Nah, diam. Sudah semua? Sudah. Ayo kita bawa. Berdiri. Berdiri. Itulah kalian main judi. Ketangkap kan. Cari uang yang halal aja lah udah. Apa aja sih? Itu. Ngapain kalian di sana? Ngapain? Bagusnya duduk. Jadi ini apa nih yang ini? Uang ini? Apa nih? Uang main Pak. Ada itu cuma bisa naik ini. Uang mainan? Transportasi itu iya. Uang mainan ini? Hancur kayak lupa. Uang mainan? Jangan begitu Bapak. Udah lama aku. Tahu mau kali tadi Pak. Jujur. Ada barang bukti. Ini barang bukti. Emang dari mana tadi Bapak ambil itu? Di TKP ini ditemukan. Jangan bohong. Jujur Pak. Jangan bohong. Kalau ditanya jawab. Gitulah, biar cepat. Kan gini enak.
Pakai bohong, bohong, bohong. Coba Pak, jadi main-main ya Pak. Ya udah kalau gitu. Kita siapkan saja persidangan kalian. Ini harus dihukum tuh ini. Bukan masyarakat ini. Sampah masyarakat ini. Anggota, tangkap. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Erwin Nipiko Simamora dan Marco Paulus Van Basten terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang, sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 bulan. Ketiga, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Memerintahkan terdakwa untuk ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit HP merek Samsung warna biru dirampas untuk negara. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Oh Tuhan. Dengan ini, perkara nomor 10/PN/2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Dampak akibat judi ilegal. Dampak hukumnya secara pidana. Berdasarkan hukum pidana Indonesia, perjudian ilegal merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi sesuai dengan KUHP atau Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa setiap orang yang turut serta dalam perjudian dapat dijatuhi hukuman penjara hingga 10 tahun, serta sanksi denda juga bisa dikenakan terhadap pelaku perjudian. Dampak sosialnya. Yang pertama, kerugian ekonomi. Perjudian ilegal seringkali menyebabkan kerugian finansial bagi para pemainnya, seperti dalam drama ini. Mereka terlihat berjudi dengan uang, yang mungkin mengarah pada kesulitan ekonomi bagi mereka yang kalah. Yang kedua juga kerusakan mental dan sosial. Perjudian dapat menyebabkan ketergantungan atau addiction, memicu konflik sosial, dan merusak hubungan sosial antar individu dalam masyarakat. Hal ini dapat mengarah pada kekerasan domestik, masalah keluarga, dan tekanan psikologis. Yang ketiga, dampaknya terhadap masyarakat. Penyebaran perjudian. Tempat perjudian ilegal seperti yang digambarkan dalam drama ini dapat berkembang di masyarakat, menambah angka kriminalitas, serta mengganggu ketertiban umum. Juga perjudian yang menyebar. Ketika perjudian ilegal dibiarkan, ini dapat merusak moralitas masyarakat dan mempengaruhi generasi muda yang bisa terjerat dalam dunia perjudian. Saran untuk mengurangi perjudian ilegal. Yang pertama itu penegakan hukum yang tegas. Peningkatan pengawasan. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperketat pengawasan terhadap tempat-tempat yang disinyalir melakukan perjudian ilegal. Hal ini bisa dilakukan dengan patroli rutin atau operasi tertutup untuk menangkap para pelaku. Yang kedua, ada sanksi yang lebih berat. Hukum yang ada harus diterapkan dengan tegas terhadap pelaku judi ilegal. Selain itu, bandar atau pengelola perjudian ilegal harus dihukum lebih berat sebagai efek jerah. Yang kedua, ada edukasi kepada masyarakat. Pendidikan tentang bahaya perjudian. Sosialisasi tentang bahaya perjudian perlu dilakukan agar masyarakat lebih sadar akan risiko yang ditimbulkan. Pemerintah dan organisasi sosial dapat mengadakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran akan dampak dan negatif dari perjudian. Alternatif kegiatan positif. Untuk mengurangi ketertarikan terhadap perjudian, perlu ada lebih banyak kegiatan sosial atau ekonomi yang bisa memberi alternatif bagi masyarakat agar tidak terjerat dalam dunia perjudian. Yang ketiga itu ada pencegahan pada generasi muda, yaitu pembinaan di sekolah dan komunitas, agar perjudian tidak merusak generasi muda. Pendidikan tentang moralitas, disiplin, dan konsekuensi hukum perjudian perlu dimasukkan dalam kurikulum sekolah. Lalu, ada pengawasan lingkungan sosial. Keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan harus lebih aktif mengawasi pergaulan anak-anak dan remaja untuk mencegah mereka terjebak dalam praktik perjudian sejak dini. Jadi,
Kesimpulannya, drama ini menggambarkan dampak negatif dari perjudian ilegal, baik dari segi hukum maupun sosial. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk memberantas perjudian ilegal melalui penegakan hukum yang tegas, edukasi, dan pencegahan sejak dini terhadap generasi muda. Sekian penjelasan drama kami ucapkan terima kasih.